Semuanya, apakah saudara sadar kalau hari ini hari Kamis, bukan hari Minggu? Ini hari Kamis, Selasa, hari Minggu. Ya. Kalau hari Kamis, kenapa kita ibadah hari ini? Mungkin ada yang nggak tahu kenapa kita ibadah hari ini? Ya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenapa hari kenaikan Yesus Kristus ke surga perlu diperingati? Pasti ada hal-hal yang sangat penting yang bukan saja perlu diperingati, tapi sampai-sampai di kalender pun diberi warna merah. Artinya hari libur nasional. Artinya kenaikan Yesus Kristus ke surga itu diakui bukan hanya oleh orang Kristen, tapi juga oleh pemerintah, diakui oleh agama-agama lain juga. Amin. Nah, walaupun hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu tidak dirayakan semeriah, semegah Natal, tapi bukan berarti kurang penting atau tidak penting. Tapi kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga karena ada hal-hal, pesan-pesan yang sangat-sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itulah justru yang menjadi poin, tujuan, goal yang utama bagi gereja sejak saat itu sampai detik ini. Makanya disebut amanat atau pesan terakhir. Dan karena sangat penting disebut dengan nama amanat agung. Nah, hal itu akan dibicarakan hari Minggu 3 hari lagi ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema Don't let your heart be troubled. Jangan gelisah hatimu. Saudara tahu apa yang paling cepat menyebar di dunia ini? Apa yang paling cepat menyebar? Yang paling cepat menyebar adalah rasa cemas, rasa takut. Kalau misalnya kita lagi kumpul di sini, tiba-tiba ada yang bilang gempa, kira-kira apa yang terjadi? Semua akan lari, ya. Bahkan yang ada di WC pun mungkin langsung setengah jalan dia lari keluar. Ya. Iya, rasa takut itu sangat cepat sekali menyebar. Kemarin kalau saudara ikutin, ada katanya COVID baru di Singapura. Begitu ada COVID baru di Singapura, langsung saya lihat orang-orang mulai pakai masker lagi. Baru dengar di Singapura, di Indonesia sudah pakai masker. Ya. Nah, pernahkah saudara bangun tidur tidak tahu apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba merasa cemas dan baru tahu, baru cari-cari kenapanya. Setelah rasa itu datang, baru cari-cari alasannya. Kadang-kadang kita seringkali merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kalau Yesus ngomong jangan gelisah hatimu kepada murid-muridnya, pertanyaannya, apakah murid-muridnya waktu itu sedang gelisah? Ya, kalau tidak Yesus nggak mungkin ngomong. Tapi pertanyaannya, kenapa murid-murid gelisah? Mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Mereka lihat mujizat.
Mereka lihat kuasa Tuhan dinyatakan, setan diusir. Kenapa mereka gelisah? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa mereka gelisah karena mereka tahu mereka akan ditinggal oleh Yesus. Dan harapan mereka selama ini kepada Yesus tidak akan terwujud. Apa harapan mereka terhadap Yesus? Harapan mereka, Yesus yang mereka percayai adalah si Mesias. Dia akan menjadi raja secara politik di Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, dan mereka akan menjadi menteri-menterinya, pejabat-pejabat di sana. Jadi itu harapan mereka. Coba kita baca ayatnya di dalam Matius 20 ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi orang tuanya murid-murid juga kepingin, wah nanti kalau Yesus memerintah jadi raja, anak-anakku akan jadi menteri-menteri. Ya, itu harapannya. Pertanyaannya, apakah murid-murid tahu bahwa Yesus akan mati? Waktu itu ketika Yesus berkata jangan gelisah hatimu, itu adalah malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Apakah murid-murid tahu Yesus akan mati? Yesus berkali-kali ngomong sama murid-muridnya dengan terus terang bahwa dia akan mati dan disalibkan. Tetapi walaupun Yesus sudah ngomong berkali-kali, murid-muridnya gak terima. Mereka pikir itu hanya kiasan, arti kiasan. Mereka tidak setuju. Ya, kita lihat ayatnya. Markus 8 ayat 31 dan 32. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, jangan, nanti semua imannya jadi lemah, nanti semua tinggalin kamu. Kamu kan bakal jadi raja, ya. Jadi mereka berharap Yesus akan jadi raja dan mereka akan jadi menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya. Mengapa Yesus berkata jangan gelisah? Karena dia tahu murid-muridnya sedang gelisah. Hati mereka sedang tergoncang. Secara emosional mereka sedang tidak stabil. Iman mereka mulai goyah. Dan Yesus kepingin mengarahkan mereka kembali supaya fokus kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, jadi suasana waktu itu, atmosfer waktu itu sedang dalam atmosfer bukan dalam keadaan yang penuh damai sejahtera dan sukacita, tetapi keadaan yang sebaliknya. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Karena dia tahu persis, dia tahu betul isi hati dan pikiran murid-muridnya, mereka semua sedang gelisah. Contoh ya, contoh. Misalnya saudara sedang dalam sebuah proses hukum dan saudara tidak mengerti hukum, lalu saudara menyewa seorang lawyer yang terbaik dengan harapan lawyer ini akan membela saudara, memperjuangkan masalah saudara supaya saudara bisa menang. Ya, tapi di tengah jalan sedang dalam kondisi kritis, tiba-tiba si lawyer bilang, aku mundur, aku tidak mau membela kamu lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, itulah yang dirasakan oleh murid-murid. Mereka sedang berharap sebentar lagi, karena sehari sebelumnya mereka, Yesus naik keledai dan masuk ke kota Yerusalem.
Seluruh penduduk Yerusalem bilang Hosana, yang dia yang datang sebagai raja, ya Hosana. Tiba-tiba hari ini, besoknya Yesus mau mundur. Saudara bisa bayangin rasanya gimana? Ya, itu yang dirasakan. Mereka pikir bahwa Yesus yang ada Mesias. Mereka pikir dalam artian Yesus akan jadi raja yang membebaskan mereka. Tetapi tiba-tiba mereka yang sudah tinggalkan keluarganya, mereka sudah tinggalkan pekerjaannya, mereka sudah dibenci oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak takut dibenci karena mereka ada Yesus. Sekarang Yesus mau tinggalin mereka. Rasanya langsung down begitu tahu Yesus mau tinggalkan mereka. Nah, di dalam bahasa Yunani, kalimat jangan gelisah hatimu itu ditulis dalam tenses present imperatif aktif. Itu artinya jangan gelisah hatimu itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan terus-menerus tanpa melihat keadaannya sedang baik atau sedang buruk. Ya, perintah itu perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Bukan kalau keadaannya baik. Apapun keadaannya, mereka tidak boleh gelisah. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa perintah ini, perintah Yesus jangan gelisah, bukan hanya diberikan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu. Tapi perintah jangan gelisah hatimu diberikan Tuhan juga kepada saudara dan saya yang hidup pada hari ini, di mana keadaan dunia semakin tidak menentu. Tidak ada kepastian, tidak ada kepastian ekonomi, tidak ada kepastian hukum. Tetapi Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Murid-murid waktu itu merasa gelisah karena masa depan mereka tidak pasti. Tapi gereja kita namanya masa depan cerah. Ya, jangan gelisah hatimu ya. Nah, kalau saudara tanya apakah yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perlukan supaya aku bisa mengatasi perasaan cemas dan perasaan gelisah yang selama ini ada dalam diriku, kita perlu perhatikan apa kata-kata Yesus setelah itu. Ya, Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Kata berikutnya adalah percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa? Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Artinya kita perlu iman. Iman itu iman atau percaya kepada Allah, percaya kepada janji firman Tuhan, itu adalah antidot. Tahu antidot? Obat penawar bagi rasa cemas dan takut. Saudara, kalau kita digigit ular berbisa, ya, sebelum bisa ular itu masuk ke syaraf kita, masuk ke otak kita, merusak sel-sel darah kita sehingga kita mati, kita perlu diberi obat penawar yang namanya antidot. Ya, demikian juga ketika ketakutan itu ada dalam diri kita, kegelisahan itu kita alami, kita perlu obat penawar. Dan obat penawar itu namanya iman atau percaya kepada Allah, percaya kepada janji-janji Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu bisa mengatasi semua perasaan cemas yang menguasai hati saudara dan saya hari ini. Nah, selanjutnya Yesus memberitakan 3 alasan. Hanya 3 alasan kenapa kita tidak perlu menjadi gelisah. Alasan pertama, yang pertama karena janjinya dapat diandalkan. Janji Tuhan dapat diandalkan. Kita tidak usah gelisah karena Tuhan bukan sekedar ngomong. Kita kalau misalnya ada teman ya yang orang tuanya meninggal, pasangannya meninggal, apa yang kita katakan? Turut berduka cita ya, turut bersimpati ya, Tuhan beri kekuatan ya.
Kenapa kita ngomong gitu? Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Hanya sampai di sana, nggak bisa lebih lagi. Kita hanya bisa ikut merasakan apa yang mereka derita. Kita dapat merasakan penderitaan, kesusahan yang mereka alami. Cuma itu, nggak bisa lebih lagi. Kalau dokter lihat pasien yang sudah tidak ada harapan, apa yang dia katakan? Doakan saja, mudah-mudahan yang terbaik ya. Kalau bisa keluarga semua diundang ya, sebelum yang bersangkutan dipanggil Tuhan. Kenapa dia bilang begitu? Itu saya mau beritahu kepada kita semua, itu bukan keputusan Tuhan. Itu hanya keputusan si dokter. Karena dokter hanya bisa sampai di sana. Otaknya, pengetahuannya tidak bisa lebih lagi. Titik sampai di sana. Tapi Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Itu bukan mau ikut merasakan penderitaan murid-muridnya. Bukan. Sama ketika dia menangis, ketika Lazarus meninggal, ketika Lazarus mati, dia lihat Maria dan Marta menangis, dikatakan Yesus menangis. Menangisnya Yesus bukan ikut merasakan penderitaan Maria dan Marta, bukan. Beda sama kita. Dia menangis waktu itu karena dia kasihan. Kamu kok tidak percaya sama aku ya? Dia juga sama. Dia bilang jangan gelisah hatimu. Karena dia mau kasih penghiburan. Jangan gelisah. Dia punya alasan. Kenapa kamu tidak perlu gelisah? Dia mau kasih solusi. Dan solusi yang dia kasih itu jauh lebih baik daripada ketika dia masih ada di muka bumi. Ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 kita baca sekali lagi. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tuhan itu adalah pribadi yang rasional. Kalau dia menyampaikan sebuah statement, perintah atau janji, dia bukan asal ngomong. Setiap janji firman Tuhan, kata Tuhan, sekali aku ngomong, aku tidak akan pernah menyesal dan aku tidak pernah menarik kembali. Kalau dia berani ngomong, dia akan menggenapinya. Dan setiap janji Tuhan dimateraikan oleh darah Kristus, artinya tidak akan dia batalkan, dia sanggup menggenapinya. Dia selalu memberi alasan terhadap perintah atau janji yang ia sampaikan. Sehingga demikian, dengan menimbang apa yang Yesus katakan, kita sebenarnya tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Karena dia janjinya dapat diandalkan. Apapun yang dikatakan Tuhan dapat kita pegang kebenarannya. Sekali dia ngomong pasti dia lakukan. Tidak seperti manusia. Kalau manusia ngomong itu multi tafsir. Ya, satu hari ada seorang bapak yang mau bagi warisan. Ya, mau bagi warisan, anak yang sulung ngomong dengan berbagai macam alasan. Dia ngomong bahwa sebenarnya dialah yang harus menerima bagian terbesar dari warisan itu. Bapaknya bilang benar. Ya. Setelah yang sulung ngomong, yang bungsu ngomong. Yang bungsu ngomong, tapi sebenarnya dia yang lebih berhak terima ya bagian yang lebih besar. Dan setelah si bungsu ngomong, bapaknya bilang, iya benar juga, katanya. Setelah mereka kedua anaknya pulang, istrinya bilang, kamu ini gimana sih? Yang besar bilang ini, kamu bilang benar. Yang kecil bilang ini, kamu bilang benar. Kamu gimana sih? Dan istrinya mulai ngomong. Dan suaminya bilang apa? Kamu juga benar. Semua benar. Jadi siapa yang benar? Ya, itu manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan tidak demikian. Dia omongannya selalu dapat diandalkan.
Yang kedua, kasihnya dapat diandalkan. Bukan hanya janjinya, tetapi kasihnya juga dapat diandalkan. Ketika dia mati di atas kayu salib, itu bukti nyata bahwa kasihnya dapat diandalkan. Bahkan nyawanya pun dia berikan sebagai bukti kasih kepada kita. Dan itu yang membuat kita bisa mengandalkan dia. Dan dia mati di atas kayu salib bukan karena kalah, bukan karena menyerah, bukan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia mati lalu bangkit naik ke surga. Dia punya tujuan, dan tujuannya selalu untuk kebaikan kita, orang-orang yang percaya kepada dia, murid-muridnya. Ayat yang kedua berkata, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bagus mana, tempat di surga atau tempat di bumi? Berapa lama kita akan tinggal di bumi? Berapa lama kita akan tinggal di surga? Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Dia mau meyakinkan kita bahwa setelah dia siap, dia akan kembali. Jadi dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Jadi dia itu, saudara tahu burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu sebelum dia bertelur, dia itu menyediakan sarang buat telurnya. Dia buat di tempat yang tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh manusia dan burung-burung lain. Dia taruh sarangnya di sana, baru dia bertelur dan mengerami telurnya di sana. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau burung Raja Wali saja menyediakan tempat buat anak-anaknya, apalagi Tuhan. Dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita, dan kasihnya, pengorbanannya itu dapat dipercaya. Yang ketiga, yang terakhir, kesetiaannya dapat diandalkan. Ayat yang ketiga, apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kesetiaan Tuhan dapat diandalkan. Dalam kesetiaannya dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan muridnya sendirian. Ya, dia pergi, betul. Tetapi dia meninggalkan Roh Kudusnya buat kita. Dan dia bilang, lebih baik aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, penghibur itu tidak akan datang. Dia tahu murid-muridnya gelisah, butuh penghibur, dia kirim penghibur. Dan dia bilang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena Roh Kudus menyertai murid-muridnya dimanapun mereka berada. Yesus kadang-kadang ada di Bukit Zaitun, di Taman Getsemane, tidak selalu ada di Yerusalem. Dan murid-muridnya kadang-kadang tidak bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika Roh Kudus dikirimkan, Roh Kudus menyertai murid-muridnya 24 jam sehari. Ya, dia bukan hanya itu, dia memberikan kuasa. Coba kita baca dari Yohanes 14 ayat 16 dan 18. Yohanes 14 ayat 16 dan 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Kalau saudara percaya bahwa melalui Roh Kudus Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara, maka kita tidak akan pernah takut dan gelisah. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, dan Roh Kudus akan yang menolong kita. Bukan hanya dia menyertai gak ngapa-ngapain, tapi dialah yang akan menolong kita. Dan kesetiaan Tuhan dengan memberikan Roh Kudus dapat diandalkan. Sebelum saya mengajak saudara berdoa, saya ingin
mengajak saudara menyaksikan sebuah video pendek. Video pendek ini menceritakan, video pendek ini gak ada suaranya, makanya saya perlu ceritakan dulu ya. Video pendek ini merekam tentang apa yang terjadi di atas meja kerja seorang pria yang bernama Mr. Holbrook. Ya, Mr. Holbrook ini seorang pensiunan, usianya sudah 75 tahun, dan satu hari bangun pagi dia melihat bahwa meja kerjanya itu tertata dengan rapi. Ya. Dan dia heran sekali. Kenapa? Karena dia ingat persis kemarin malam mejanya berantakan. Kenapa mejanya sekarang rapi? Dan ini berlangsung beberapa hari, sehingga dia penasaran apakah ada malaikat atau setan atau siapa ini, atau ada manusia yang nyelinap masuk dan membereskan mejanya. Jadi dia, karena dia penasaran, akhirnya dia pasanglah CCTV ya di mejanya. Dan waktu dia lihat, dia kaget sekali ya, menemukan siapa yang merapikan meja kerjanya. Kita akan lihat ya video ini. Mari silakan. Saya undang tim musik bisa maju. Seperti siapa itu? Ya, saudara, dicatat di majalah The Guardian, kisah ini, si tikus ini berbulan-bulan setiap hari tanpa pernah miss satu kali pun membereskan meja Mr. Holbrook. Kalau tikus yang tanpa diperintah bisa membereskan, bisa membantu Mr. Holbrook membereskan mejanya tanpa pernah absen, tanpa pernah miss satu kali pun, apalagi Tuhan. Tuhan, dia berjanji. Dia berjanji. Dia bilang jangan gelisah hatimu. Dia bukan asal bicara. Dia bukan bicara sebagai tanda simpati. Dia bukan bicara sebagai tanda bahwa dia ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Dia juga sanggup memberikan solusi yang terbaik buat saudara. Dia memberikan Roh Kudus kepada saudara. Dia ngomong karena dia punya alasan. Alasannya yang pertama, karena janjinya dapat dipercaya. Janji Tuhan dapat diandalkan. Saudara dapat mengandalkan janji Tuhan. Saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Satu hari Andrew Wommack, bukunya ada banyak di sana. Dia dapat berita bahwa anak sulungnya meninggal. Waktu dia dengan anak sulungnya meninggal, langit sebenarnya seperti runtuh karena masih sangat muda. Tapi Tuhan berkata dalam hatinya,
jangan gelisah hati. Jangan gelisah hati. Tuhan bawa Andrew Wommack ke satu kisah di dalam Alkitab, di mana Daud ketika dia pulang dari Raja Amalek sampai di Siklak, di tempat di mana dia tinggal, dia lihat istri dan anak-anak mereka semua sudah ditawan dan dibawa lari, dan semua tentaranya mau melempari dia dengan batu. Dia punya dua pilihan, mau gelisah, berputus asa, atau mempercayai Tuhan. Dan Alkitab menuliskan satu kalimat, dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Kalau dia menyerah kepada keadaan, maka kita tidak akan pernah dengar nama Raja Daud, karena waktu itu dia belum jadi raja. Tapi karena dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia dapat merebut kembali istri dan anak-anaknya. Dan sehari setelah dia rebut, dia dinobatkan jadi raja di Hebron. Janji Tuhan dapat diandalkan. Yang kedua, kasihnya dapat diandalkan. Kasih Tuhan kepada kita semua 100%. Bukan karena saudara taat maka dia akan lebih mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara dan saya ketika kita masih menjadi seterunya, ketika kita masih jadi musuhnya. Dia sudah mengasihi kita. Dia mati atas kayu salib karena dosa-dosa kita, bukan karena kita benar. Dan yang ketiga, kesetiaannya dapat diandalkan. Dia Allah yang setia. Dia katakan, walaupun kita tidak setia, dia tetap Allah yang setia kepada janji-janjinya. Dia pergi ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Percaya kepadanya, perkatakan perkataan iman, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar ada bersama dengan kita. Kita akan nyanyikan lagu ini.